Dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, ada dalam Perang Dunia Kedua seorang jenderal Rusia yang membawahi beribu-ribu serdadu untuk melawan Jerman pada waktu itu, dan di tengah anak buahnya tak pernah itu senyum. Jenderal ya, tentara, selalu tegas, dan untuk anak buahnya tak pernah dia nampak relaks. Dia selalu menunjukkan kebawahannya dengan muka yang sangat tegas, kadang-kadang kejam. Anak buahnya sangat segan, malahan banyak yang takut kepadanya. Dan memang banyak kesuksesannya dalam perang itu. Tetapi ketika dia selesai berperang pada suatu waktu, entah istirahat sebentar, dia bersama pengawal-pengawalnya akan pergi ke rumah mamanya. Bapaknya sudah meninggal, mamanya yang sudah tua ada di situ, dan anak buahnya sangat heran ketika dia berada di rumah itu sama sekali berubah. Mamanya selalu memanggil nama kecilnya, dan kemudian dia tersenyum-senyum, dan mulailah mereka makan kacang merah bersama mamanya. Tak ada sedikit pun kekakuan, dan mamanya gitu menyuruh dia ke sana, cuci piring, kasih makan ayam. Anak buahnya heran-heran. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, si ibu melihat anak ini bukan jenderal, bukan orang yang sangat sukses. Selalu ibu itu melihat bahwa ini anakku yang dari kecil ku pelihara. Dan si anak ini pun yang jenderal yang sangat termasyhur itu, kalau di rumah tak pernah dia merasa sebagai jenderal. Anak buahnya yang sangat heran dan kagum bagaimana bisa berubah. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, si ibu ini tadi dan si jenderal ini secara positif menanggapi keadaannya. Ibu melihat ini anak dan ini melihat ini ibu. Pada hari ini para bapak dan ibu dan saudara sekalian, justru ketika Yesus masuk ke daerah asalnya, ke rumah mamanya, tulangnya, enam burunya semua ada di situ. Di situ dia dibesarkan dengan anak-anak yang lain. Justru orang yang sehebat Yesus yang sudah mereka dengar di Kapernaum membuat ini, memperbanyak roti dan seterusnya, pada mulanya sebenarnya mereka mengatakan luar biasa. Tapi sesudahnya mereka tidak bisa lepas. Tak mungkin orang ini lebih hebat dari kami. Mana mungkin keluarga Yosef dan Maria. Kami ini di sini, bapakku toke, bapakku di sini pedagang luar kota, dan dia hanya tukang kayu. Tak mungkin. Akhirnya otak mereka tak bisa berubah melihat Yesus yang ada di situ. Padahal sebenarnya justru Yesus itu memberitakan luar biasa. Memang ada di tradisi Yahudi itu, tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat itu luar biasa untuk orang Yahudi. Artinya segala utang piutang akan dihilangkan. Orang yang meminjam memakai sawah akan akhirnya dikembalikan, dan sepanjang satu tahun rahmat Tuhan itu tak ada persoalan lagi. Perkara yang lama dihilangkan dan seterusnya. Orang miskin dihidupkan lagi, diperhatikan. Semua sebenarnya kabar baik kepada semua orang. Dan memang mereka ketika mendengarnya itu, semua orang membenarkan Yesus. Tapi sesudah itu berubahlah. Bukankah dia ini anak Yusuf? Dan mereka tidak percaya.
Dan ketika Yesus membandingkan tadi dengan Nabi Elia, bahwa Nabi Elia pun tidak berhasil di Israel, Nabi Elisa pun yang tentang kusta tidak berhasil juga karena ketertutupan hati mereka, tidak melihat Allah di balik segalanya, gagal total. Malahan kegagalan total mereka ini begitu mendalam sampai ingin membunuh Yesus. Para bapak dan ibu, apa sebenarnya yang ingin kita pelajari dari sini? Sebenarnya setiap harinya Yesus datang kepada kita dengan mengatakan tahun rahmat Tuhan telah datang di tengah-tengah kita. Namun kepentingan kita atau keadaan hati kita atau situasi hidup kita sering sebenarnya kita buta kepada kebaikan Yesus. Buta. Lah, kadang-kadang kalau umpamanya kita sedikit bertengkar di rumah, tidak kita pikir itu bahwa adalah sesuatu yang mungkin rahmat atau mungkin kebaikan. Tapi kita lihat itu menjadi keburukan, si suami menjadi buruk, si istri menjadi buruk, tidak dilihat lagi kebaikan bahwa selama ini begini, hilang. Dan terjadilah akhirnya kebutaan kita melihat tingkah laku satu kali membuat akhirnya hilang kesempatan untuk menerima tahun rahmat Tuhan ini. Pada saat ini pun ketika kita mengalami pandemik, sebenarnya di sini kita bisa berefleksi apa sebenarnya yang terjadi bagi dunia. Ada orang yang akhirnya marah, tapi ada orang yang melihat ada sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan dari manusia. Tergantung kepada mata hati kita. Padahal keadaan tetap sama. Bagi orang yang tidak mau menerima memang jadi beban berat lah ini. Bagi orang yang menerima bisa dia menerima rahmat Tuhan. Pada hari inilah para bapak dan ibu, mari kita coba membebaskan diri dari ketertutupan mata kita tentang rahmat Tuhan itu. Jangan kita tutup ketika ada sesuatu yang terjadi, yang kita katakanlah mungkin percobaan atau buruk, langsung menutup mata kita tentang semua rahmat Tuhan. Padahal seperti yang tadi, jangan-jangan kita mau membunuh Yesus. Gak ada kau Yesus, pikir. Ini sebenarnya akan menjatuhkan dari tebing. Ada orang yang memang akhirnya begitu, tak mau lagi percaya kepada Yesus. Justru pada hari inilah mari kita lihat diri kita dengan murni, di manakah sebenarnya tahun rahmat Tuhan itu selalu ada, tetapi mata kita yang kadang buta. Amin.